Setelah Alawiyin yang diserang, selanjutnya Kiai targetnya. Nah, ini dari judulnya aja Alawiyin. Alawiyin itu aturan untuk keturunan Sayyidina Ali. Ba'alawi itu bukan Alawiyin tapi Ba'alawi. Ya. Selanjutnya Kiai yang diserang, Kiai targetnya. Nah, ini berbau unsur suudzon yang sangat pekat ya. Makanya bagi siapapun dia yang waras nih pasti nanya, ini giliran yang lain aja dah, bab-bab yang lain dia mengedepankan sisi suudzon, ya nggak mau husnuzon dia. Di sini bahasanya diserang, siapa yang diserang, ya. Kemudian giliran bab nasab, ya kiai-kiai ini dan yang satu circle dengan mereka, yang satu pergerakan itu pasti maksa jamaah buat mengedepankan sisi husnuzon. Udah percaya aja sama Habib. Habib itu cucu Nabi, jangan dicari tahu ya, nggak usah pakai data, nggak usah pakai fakta, nggak usah dicari tahu, nggak usah dipelajarin, kita cukup husnuzon Habib itu cucu Nabi. Udah kayak gitu. Kalau di bab nasab ya wajar lah ya, karena kita tahu nih tiga kiai ini, Pak Ustadz Yahya, kemudian Was, dan Gus Naji itu kan memang pembela Habib ya. Jadi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, takzim serta mahabbah saya kepada ketiga tokoh agama ini, kita sama-sama simak dulu teman-teman. Hari ini adalah topiknya adalah Sadah Alawiyin. Besok lain, nanti ada orang rusak Gus, nanti ada rusak apa gitu, ada pokoknya jauh dari Islam. Nanti setelah ini diam, Alawiyin diam, nanti ada penghancuran kiai-kiai dengan apa? Menonjolkan Gus-Gus yang aneh-aneh. Memang kita sadari para habaib, ada sahabat kecil yang sampaikan kecil, kurang belajar dan sebagainya. Ya namanya manusia, ada salah dan sebagainya. Tapi ukuran kita kan bukan itu. Sama nanti kalau kita bicara tentang Gus-Gus, ya ukuran kita bukan Gus-Gus yang mohon maaf jarang ngaji dan sebagainya, badung, bandel. Oh, ya. Jadi di sini membandingin ketika ada masyarakat Indonesia yang dia itu gundah ya terhadap Habib yang masih belum cukup ilmu, jadi pemimpin majelis kayak si Habib Tabat Jaba itu kan. Di sini jelas banget ini Buya Yahya bener-bener bela banget Habib ya. Jadi dibenturin tuh sama Gus. Bahasa kitanya gini, cara memahaminnya, yang gue pahamin, yang gue tangkap gini. Iya emang gue akuin ya Habib itu ada kok yang masih belum cukup ilmunya, wajar, tapi itu kan manusia gitu kan. Sampai situ doang udah. Bagi kita kan kalau memang nggak cukup ilmu ya udah jangan mimpin majelis, kan begitu. Jangan sok-sokan jadi tokoh agama. Belajar dulu, mondok dulu, santren dulu. Nah, ketika ada masyarakat Indonesia yang kritis ya, orang NU kritis terhadap yang seperti itu, karena banyak masyarakat Indonesia juga yang alim, juga banyak yang tawadhu gitu, nggak berani ngajar ceramah kan begitu ya. Ini ada Habib yang baca ta'awud aja salah, baca surat pendek aja blinger, pede gitu, apalagi disumatin jadi putra mahkota. Kenapa kayak gitu ya? Karena bapaknya yang punya majelis itu kan gitu. Tapi di sini dibela sama Buya Yahya ya. Bukan cuma Habib kok, banyak kok Gus-Gus tuh ya yang keblinger, yang nggak bener tuh kayak gitu. Jadi diadu. pinter. Jadi Buya Yahya itu benar-benar pengen menegaskan bahwa masyarakat Indonesia bukan cuma Habib yang kayak gitu, Gus-Gus juga banyak yang kayak begitu. Kenapa Habib doang yang diserang? Kayak gitulah kesimpulannya. Ukuran dia Gus Najih itu ini kan dulu kan Gus beliau juga. Pinter ya, mainin diksinya pinter. Sampai kita itu mandang picik, cari kejelekannya untuk kita angkat. Oh itulah kalangan Sadah jelek, Gus-Gus jelek. Beliau adalah dengan kecerdasan beliau nganti bisa tibasi. Jangan gampang teradu domba. Nah, ya. Lagi-lagi nggak bosan-bosan sampai sekarang ya. Ini udah berapa tahun? 3 tahun. Jalan 4 tahun polemik nasab ya. Jadi yang selalu dikedepankan itu adalah sisi suudzon. Masih
mengangkat narasi bahwa Kiai Imad ya dan kiai yang lain, Kiai Marzuki Mustamar, ya, Kiai Abbas, Beliaksi dan yang lain, itu adalah kelompok kiai yang menurut mereka, menurut Pak Ustadz Yahya ini adalah orang yang mengadu domba, memecah belah umat. Ini narasi yang dari dulu nggak hilang-hilang, ditaikin lagi, di-up lagi, dinarasikan kembali seperti itu. Seorang kiai tapi selalu mengedepankan sisi seujon, tapi giliran bab nasab diem, maksa jamaahnya buat udah husnuzon aja, kalau buat nasab Habib nggak usah dicari tahu ilmunya, udah cukup husnuzon aja. Tapi giliran kayak gini, wah langsung ya kenceng seujonnya terhadap orang, padahal yang diseujonin itu adalah kiai juga, sesama kiai pribumi gitu loh. La ilaha illallah. Beliau luar biasa menyanjung guru-guru para Sadah Alawi, dan kebetulan kami beradu domba. Tapi kita juga tahu bagaimana guru-guru kami dari para kiai, para ulama. Kita dari Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun, kemudian pergi Hadramut dan seterusnya. Beliau punya guru Abu Yahya Said Muhammad Al-Maliki. Memang beliau bukan jalur daripada Ba'alawi Hadramut, tapi Sadah juga, kaum Sayyid. Nah, sekarang ada orang memang untuk kerjaannya untuk mengadu domba, yang penting nanti bermusuhan deh. Dan bermusuhannya Anda bukan dengan habaib saja, akhirnya dengan ulama setempat. Hanya gara-gara ulama ini dekat sama Habib, dijauhi, akhirnya jauh dari ilmu, berantakan pada akhirnya ujung-ujungnya. Nanti dirusak tentang nama Gus misalnya, akhirnya orang benci pada Gus, akhirnya waktu Gus Najib, wah Gus juga ini, akhirnya gitu nanti. Intinya adalah ayo kita waspada segala upaya yang menjadikan kita benci kepada umat Nabi Muhammad, apalagi umat yang disifati dengan ilmu kiai, umat yang disifati dengan nasab duriyah Nabi. Tolong hati-hati, jangan mau dengar, jangan mau dengar, itu fitnah, Anda rugi. Ya Allah. Ngelus dada doang, nggak sama sekali bijaksana gitu loh. Jadi yang dikedepankan tuh sisi suujon aja. Mana buktinya kalau memang Kiai Imad dan kiai yang lain itu memecah belah umat? Mana buktinya? Kasih ke umat, kasih tahu. Ini loh buktinya kalau Kiai Imad yang meneliti nasab dan yang kiai-kiai yang mendukung apa yang dilakukan Kiai Imad atau protesis lah begitu. Dikasih buktinya, ini loh bukti mereka itu memecah belah umat. Kan kayak gitu seharusnya. Ini enggak, cuma narasi aja gitu, tapi kosong. Ya ini cuman pengen membela aja, membela karena mungkin faktor kedekatan ya. Karena kita tahu Ustadz Yahya ini adalah jebolan dari pondok pesantren Besutan Habib. Sayang banget tokoh agama yang punya channel terus kemudian banyak view-nya gitu kan, ngasih narasi tapi narasi kosong, malah seujon kepada kiai-kiai yang lain. Nah ini sekarang kita aja sebagai jamaah ini bertanya kepada diri kita, apakah kiai seperti ini patut kita ikuti pendapatnya, kan begitu. Narasi kosong, malah seujon, nuduh orang. Coba mungkin yang pernah berurusan dengan ini, Anda akan rasakan kemarin mesra dengan Ustadz ini jadi nggak mesra lagi. Sampai di sebuah masjid besar di deretan Jawa Barat ini, suatu ketika kami ngisi pengajian besar di situ, ada kiai satu atau dua tuh menitikkan air mata dan berkata, "Oh ya, dulu acara seperti ini ada mungkin 25 kiai datang ke tempat ini. Dan di situ para habaib. Sekarang kiainya 5. Yang lain tidak datang." Sedih. Hebat pemecah belah umat ini. Bertanggung jawab bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama, guru-guru kita, kiai-kiai, Masya Allah, dengan ketawaduannya. Para habaib, guru-guru. Kalau ada 1-2 yang tidak benar, bukan itu ukurannya. Tapi yang menjadi masalah kalau sudah orang dengki. Kalau saya dengki sama polisi, kalau ada polisi salah, itu saya tepuk tangan untuk nyalahkan polisi. Nah ini kan busuk kotor. Mestinya kalau ada polisi salah, ya ditegur, diingatkan, biar benar wong polisi itu ngamankan negara. Kurang lebih begitu. Kalau ada Gus yang salah, yuk kita ingatkan. Bukan itu, bukan untuk mencaci para kiai-kiai. Ini
Beliau memberi rambu-rambu. Ya udah kan diingetin terus ya berbeda-beda sama loh. Ini kiai giliran kita. tahun ini adalah Cuman urusan Habibnya dengan gitu, Sa'adah malah Alawiyyin. framing. Nanti ada giliran lain lagi. Jangan mau diadu domba. Orang hebat tidak bisa diadu domba. Dan alhamdulillah, masya Allah, kita punya guru-guru yang membimbing kita, ngajarkan bagaimana kita ngayomi umat, berjuang dan seterusnya. Dan ada pun beliau masya Allah berguru dari Buya Said Muhammad Al-Maliki, dan sebelumnya guru-guru mulia para kiai, termasuk ayahanda beliau. Ayahanda beliau itu adalah orang yang punya keunikan yang luar biasa. Dah ya teman-teman, ya panjang, masih ada 6 menit lagi ya. Cuman ya itu narasinya sebatas mengangkat narasi pemecah belah umat, pengadu domba umat. Jadi ingin menegaskan sekali lagi kepada jamaah dia ya, bahwa Kiai Imad yang meneliti Habib, meneliti nasabnya Habib itu, dan kiai-kiai kita yang lain itu dikategorikan kelompok orang yang mengadu domba umat, memecah belah umat, gitu loh. Poinnya di situ. Karena narasinya kosong. Justru malah tuduhan, suujon, ya. Makanya saya bilang di awal, bagi orang yang kritis, ya, yang punya akal waras, dia nanya, giliran hal-hal seperti ini, dia selalu mengedepankan suujon terus, menyerang Islam, menyerang kiai, menyerang pondok pesantren, merusak ini, merusak itu, tapi nggak pakai data, ya. Cuma narasi doang, narasi kosong, opini. Siapa yang rusak maksudnya? Ya, karena judulnya dibilang di situ sekarang Alawiyyin, nanti kedepannya adalah Ustadz Kiai gitu kan? Ya berarti kan di sini ngarahnya kepada Kiai Imad dan yang lain. Pembelaannya sebatas itu. Ya, pembelaannya benar-benar luar biasa terhadap Alawi ya, karena memang kedekatan itu. Dibilang, ya kalau memang ada yang salah Habib, ya dinasehatin. Udah. Kurang baik gimana kiai-kiai kita? Ya, di awal polemik nasab, apa respon Rizik Syihab? Malah Kiai Imad dibilang belajar di kandang kebo. Coba, emang pantas itu tokoh agama? Ya, yang katanya ulama, Imamul A'zam, Topik Assegaf, wah, kayak nggak tahu media aja gitu kan. Makanya di sini, ya ini mah udah pembelaan yang benar-benar luar biasa ya, fanatik buta lah, kosong. Ya, makanya circle-nya ya kita tahu lah pola mainnya seperti apa. Ya kiai-kiai kita yang menjaga muruah kiai, muruah ulama, muruah wali songo, muruah kanjeng nabi, muruah Islam, malah dituduh memecah belah. Sedangkan golongan mereka yang benar-benar ada rekam jejaknya memecah belah umat, kayak Rizik Syihab, Bahar Smith, ya kan, dan konco-koncoknya itu di berbagai macam kesempatan di mimbar agama provokasi umat, dia diem, bungkam. Ya, ya itu teman-teman, akhir zaman ya. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah.